Nah, dimulai dengan surat paksa. Kemudian ini guys ya, ada upaya-upaya paksa di sini ya, yang ini ya, yang seolah-olah ya kalau kita tidak cermati gitu ya, seolah-olah ini seperti sebuah tindakan pro justisia ya, seperti sebuah upaya paksa di bidang pidana ya, sehingga lawyer yang yang tidak biasa gitu ya menangani perpajakan ini salah melakukan upaya hukum ya, error in objecto gitu ya, error in objecto. Karena ada di sini tindakan penyitaan ya, ada tindakan pencegahan ya, ada tindakan penyanderaan yang itu biasanya merupakan kewenangan dari penyidikan gitu ya, penyidik gitu ya. Sehingga nanti kita lihat mereka melakukan upaya hukum yang namanya prapid ya, pra-peradilan. Padahal waduh, ini batuk sebentar ya. minum dulu. Mana minum. Oke ya, gimana? Masih lanjut ya. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan. Sifat dari tindakan-tindakan ini masih dalam ranah ya, sistem hukum administrasi gitu ya. Masih dalam ranah sistem hukum administrasi. Jadi belum masuk ke ranah pidana, tapi memang ya itu tadi, karena biasanya yang namanya penyitaan gitu ya, yang namanya penyanderaan gitu ya, penyanderaan itu sebetulnya giseling ya, jadi menahan ya, seperti menahan gitu ya, seperti gitu ya, menahan, menempatkan seseorang di rumah tahanan gitu ya. Nah, nanti kita lihat ternyata ada bentuk-bentuk upaya hukum tersendiri ya, yang itu bervariasi gitu ya, masing-masing tindakan-tindakan ini ya, upaya-upaya paksa ini, baik itu surat paksa, baik itu penyitaan ya, pencegahan, penyanderaan, itu memiliki jenis-jenis upaya hukum tersendiri ya. Oke, air putih hangat ya, ini dapat nih udah. Oke ya, lanjut. Kita sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 lah ya. Habis itu kita nonton itu deh ya, Pak dosen Reza ya, Reza Zaki ya, tentang COVID ya, tentang COVID. Wah, itu menarik sekali ya. Oke, kita lanjut. Sorry ya, batuk-batuk. Nah, kemudian lelang ya. Nah, terakhir nanti lelang ya. Jadi upaya penagihan akan diakhiri dengan lelangan ya. Nah, nanti kita akan lihat yang namanya daluarsa penagihan ya. Daluarsa penagihan pajak ya. Kemudian tertangguhnya daluarsa, penghapusan piutang ya, sebagai ya bagian terakhir gitu ya dari upaya penagihan pajak gitu ya, yang tidak tertagih tentunya ya, maka dia dihapuskan piutang ya. Oke. Nah, jadi siklusnya kita lihat dulu ya. Nah, ini dia siklusnya ya, kelihatan nggak? Geser dikit ya. Nah, ini ya, jelas ya. Jadi ini siklus. Wah, ini dosen ini nih. Bang dosen datang nih. Sorry, lagi batuk-batuk nih. Nah, ini siklus pengadilan, siklus penagihan pajak ya, teman-teman ya. Aduh, sorry nih.
tulang air. Kemudian nanti surat teguran ya. Apabila dalam 30 hari tidak lunasi, ini mati nih. Gabung nih. Dilunasi gitu ya dari SKP ini, dia akan muncul surat teguran ya. Nah, surat teguran itu ya sebenarnya dia itu hanya sebuah peringatan gitu ya, hanya sebuah peringatan saja ya, hanya sebuah peringatan agar belum memiliki sifat eksekutorial ya, hanya sebuah peringatan dalam tempo berapa tadi? 7 hari ya, 7 hari sesudah jatuh tempo diberikan surat teguran ya. Nah, surat teguran ini kalau di di perdata mungkin seperti dapat disamakan, disejajarkan dengan somasi sebenarnya, disejajarkan dengan somasi lah. Karena saya pernah temuin gitu ya, ada upaya hukum terhadap surat teguran gitu ya, ada upaya hukum terhadap surat teguran, dan putusan hakim pada saat itu menyatakan surat teguran bukan merupakan objek upaya hukum gitu ya, bukan merupakan objek upaya hukum dalam kaitannya dengan upaya hukum terhadap penagihan gitu. Jadi dianggap upaya hukum tersebut prematur gitu ya, upaya hukum itu prematur ya, mungkin itu ya. Nah, ini ada Pak Sony nih, bos saya. Nah, kemudian baru ya yang disebut dengan surat paksa ya. 21 hari sesudahnya itu ada surat paksa ya. Nah, di sini dikatakan sebagai parate executi ya. Parate executi artinya memiliki kekuatan eksekutorial tadi ya. Sama keputusannya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Dia diberikan oleh jurusita dan dibuatkan berita acara gitu ya, dan dibuatkan berita acara. Nah, apabila dalam surat paksa itu juga masih belum dilunasi ya hutang pajaknya ya, nah, maka kita lihat upaya berikutnya adalah dengan penyitaan gitu ya, dengan penyitaan. Nah, penyitaan ini ya dilakukan dalam tempo 2 kali 24 jam sesudah surat paksa. Nah, inilah rangkaian alur penagihan ya, alur penagihan pajak itu sampai melakukan penyitaan gitu ya, sampai melakukan penyitaan gitu ya. Nah, di sini ada barang-barang yang tidak boleh disita ya, ada barang-barang yang tidak boleh disita ya, misalnya barang yang yang dipindah tangankan ya, artinya memang bukan milik dari si penanggung pajak ya, bukan milik dari si penanggung penanggung utang ya, penanggung utang pajak. Dan disitulah nanti yang akan menarik gitu ya, karena saya juga pernah menjumpai upaya hukum dari pihak ketiga gitu ya, pihak ketiga yang barangnya ikut disita ya. Nah, di situ nanti ada upaya hukum tersendiri ya, yang disebut dengan upaya hukum sanggahan ya. Nah, ini dicatat ya, yang disebut dengan upaya hukum sanggahan ya. Sanggahan ini nanti kaitannya dengan proses penyitaan yang tidak tepat gitu ya, proses penyitaan yang tidak tepat, yang error in objecto tadi ya. Nah, salah gitu ya di dalam melakukan penyitaan gitu ya. Ada upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak ketiga dalam bentuk sanggahan ya. Sanggahan kemana? Ke pengadilan negeri ya. Tapi upaya hukum yang lain itu biasanya ke pengadilan pajak. Tapi nanti kita lihat juga ada yang ke pengadilan negeri. Bahkan pada prakteknya ada yang ke pengadilan tata usaha negara ya. Padahal seharusnya kan pengadilan pajak ini merupakan lex spesialis gitu ya, dari hukum administrasi negara gitu ya. Oke, silakan. Wah, ini nih Pak Antonio luar biasa nih. Gabung ya, boleh. Nah, yang seharusnya pengadilan pajak ini menjadi lex spesialis gitu ya, artinya mengesampingkan ataupun harusnya pengadilan tata usaha negara
kemudian tidak memberikan gitu ya kewenangan itu kepada pengadilan pajak. Tapi nanti kita lihat dalam prakteknya ternyata sengketa perpajakan juga perkara-perkara perpajakan masuk ke pengadilan tata usaha negara. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya ya, dan itu menarik gitu ya. Jadi kembali ke sini masalah penyitaan tadi ya. Jadi memang tidak boleh yang disita itu barang yang sudah dipindah tangankan, barang yang disewakan ya, barang yang dipinjamkan ya. Itu juga tidak boleh ya. Kemudian juga penyitaan juga dapat dilakukan terhadap rekening ya, rekening bank ya, terhadap rekening bank dan juga bursa efek ya. Oh, ini barang yang disita dilarang untuk, maksudnya ini ya, barang yang disita itu dilarang untuk dipindah tangankan. Sorry ya. Jadi barang yang disita itu dilarang untuk dipindah tangankan ya, karena itu kan statusnya kan sebenarnya sita itu kan statusnya masih milik daripada statusnya itu masih istilahnya ya, belum berpindah gitu ya, belum berpindah. Dia itu kan hanya seperti jaminan gitu ya, seperti sita jaminan gitu ya. Jadi barang yang disita itu bisa kembali gitu ya, kembali ke pemilik semula gitu ya, kepada si wajib pajak, kepada si penanggung pajak ya kan, apabila hutang pajaknya dilunasi. Makanya barang yang disita tersebut ya, barang yang disita dilarang untuk dipindah tangankan ya, baik oleh pemiliknya ya kan, ataupun ya oleh yang menyita tentunya ya, oleh yang menyita, kecuali nanti sudah ada pengumuman lelang gitu ya, sudah ada pengumuman lelang. Jadi tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh disewakan, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dihilangkan, dan tidak boleh dirusakkan kalau itu merupakan barang bergerak dan barang yang tidak bergerak ya. Nah, intinya itu ya. Nah, jadi memang masalah sewa ini ya menarik gitu ya, masalah sewa, masalah penyitaan ini ya, saya pernah menanganinya ya, dalam artian berperkara gitu ya, berperkara ya dengan wajib pajak gitu ya, dengan wajib pajak terkait dengan penyitaan. Memang upaya hukumnya kemudian ada yang melakukan upaya hukum perlawanan gitu ya ke pengadilan negeri pihak ketiganya gitu ya. Ada juga yang melakukan upaya hukum ke pengadilan pajak ya. Ada yang dua-duanya gitu ya. Nanti kita akan lihat memang beragam ternyata memang beragam upaya-upaya hukumnya itu ya, dan masing-masing ada ciri khasnya, dan itu yang harus kita pahami. Kapan kita ke pengadilan negeri ya, atas alasan apa ke sana, nah itu yang kemudian menjadi menarik gitu ya, menjadi menarik dan juga menjadi catatan kita gitu ya, sebagai orang hukum ya. Kita harus pandai-pandai karena memang di bidang perpajakan ini banyak irisan-irisannya. Tadi saya bilang ya, ada irisan-irisan dengan hukum perdata gitu ya, kalau sudah masuk ke sini ya, kalau sudah masuk ke penagihan ini. Ada juga nanti irisannya dengan hukum administrasi negara, apalagi sekarang sudah ada yang namanya undang-undang administrasi pemerintahan ya, undang-undang ADPEM gitu ya, yang juga memberikan kewenangan gitu ya kepada peradilan tata usaha negara gitu kan, untuk memutuskan sengketa-sengketa tertentu ya, seperti misalnya sengketa terkait dengan kewenangan ya, sengketa terkait dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya, sengketa terkait dengan fiktif positif ya. Nah, itu berjalan sekarang ya, berjalan dan ini menjadikan dalam satu sisi sisi memberikan peluang, sebenarnya memberikan peluang untuk masyarakat hukum ya, dalam rangka melakukan upaya hukum seluas-luasnya dengan pilihan upaya hukum yang beragam. Tapi di satu sisi juga sebenarnya menjadikan kebingungan gitu ya, menjadikan kebingungan gitu ya, karena saking banyaknya gitu ya jenis upaya hukum ya. Nanti kita akan masuk, ini sih belum masuk ke upaya hukum ya, ini baru masuk ke penagihan, tapi saya buka cakrawala ke upaya hukum ya, karena kita sebagai orang hukum tentunya fokus kita adalah bagaimana penyelesaian hukum gitu ya atas sebuah tindakan penagihan perpajakan ya. Saya kira itu. Nanti baru siklus terakhir adalah dengan lelang ya. Nah, sebenarnya ya, selama barang itu belum dilelang, nah ini masih bisa diambil gitu ya, barang-barang yang disita itu ya, masih bisa diambil oleh penanggung pajak gitu ya. Nah, tapi dengan cara dia
melunasi utang pajaknya. Fungsi daripada lelang ini bukan untuk memiliki barang itu untuk negara seluruhnya, tidak, tapi untuk mengambil ya hak negara berupa pajak ya, berupa pajak yang terutang. Nah, nanti kalau dari sisa lelangnya ini ada sisa gitu ya, dia akan dikembalikan ke pemilik barang ya, kepada wajib pajak ya. Nah, kemudian upaya penagihan tambahan gitu ya, di luar yang normal ini ada yang namanya nanti penyanderaan ya, atau gizeling ya, atau gizeling. Nah, itu yang kemudian cukup fenomenal dan menakutkan gitu ya. Nanti kita akan lihat ya kalau ada waktu ya, contoh putusannya kita lihat ya, putusan pengadilan terkait dengan gugatan atas penyanderaan. Nah, jadi yang menarik, upaya penyanderaan ini ternyata oleh undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ya, undang-undang PPSE itu diserahkan kepada pengadilan negeri gitu ya, untuk menguji apakah tindakan penyanderaan ya yang dilakukan oleh aparat pajak sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, ini dia ya. Nah, berikutnya pencegahan ya. Sedangkan pencegahan itu artinya mencegah ke luar negeri gitu ya. Kemudian ada juga pemblokiran tadi ya. Pemblokiran apa yang diblokir? Memblokir rekening ya, memblokir rekening dari si penanggung pajak ya. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya pencekalan ya. Ada juga yang namanya pencekalan ya. Prakteknya juga ada ya, yang namanya pencekalan ya. Jadi mencegah dan mencekal gitu ya. Nah, itu juga ada ya. Baik, saya kira itu untuk penagihan ya, mengenai detailnya sih saya kira ini akan panjang sekali ya kalau dijelaskan. Ini tadi siklus besarnya aja ya. Nah, mengenai detailnya ini ya, mungkin yang penting di sini kaitannya dengan ini ya, daluarsa nih ya. Nah, ini daluarsa ini menarik nih guys ya, menarik ya, karena ini ada suatu preseden, yaitu ya kasusnya ASEAN Agri itu ya. Nanti itu juga menjadikan sebuah preseden ya, sebuah penerapan hukum yang fenomenal gitu ya, fenomenal, dan itu bisa menjadi sebuah di satu sisi mungkin terobosan, bisa juga sebagai penyimpangan gitu ya, penyimpangan dari ketentuan. Bagaimana daluarsa penagihan ini ya menjadi tidak efektif gitu ya, ketika dia nanti dikaitkan dengan peristiwa pidana gitu ya, dikaitkan dengan peristiwa pidana ya. Nah, karena kan kita lihat di sini ya, daluarsa penagihan itu ini ya, di undang-undang KUP ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Tapi dia akan tertangguh ya, daluarsanya ini akan tertangguh, artinya lebih dari 5 tahun. Di sini ya kita lihat ya, ya, dia bisa tertangguh daluarsa penagihan itu ya, dapat melampaui 5 tahun apabila Dirjen Pajak menerbitkan surat paksa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang sampai dengan jatuh tempo. Jadi kalau sudah ada surat paksa ya, seharusnya jatuh temponya itu dihitung sejak jatuh tempo 5 tahunnya ini dihitung sejak surat paksa. Ini berdasarkan pasal 22 ayat 2 KUP ya. Kemudian yang kaitannya dengan mengajukan permohonan angsuran. Nah, juga kalau dia mengajukan permohonan angsuran ya. Nah, ini yang menarik guys, yang pasal 22 ayat 2 yang ini ya. Nah, yang butir ini ya. Terdapat SPKB, SKPKB ya, dan SKPKBT yang diterbitkan terhadap WP karena WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Nah, harusnya ya kalau sudah ada tindak pidana, maka daluarsa 5 tahun ini otomatis menjadi tidak berlaku ya. Artinya dia akan mengikuti daluarsa tindak pidana, karena di sini masuk ada di sini pengecualian gitu ya, pengecualian daluarsa 5 tahun ini apabila WP ya, wajib pajak